어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nirma Teswadi dari Prodi Pendidikan Matematika kelas D. Di sini saya akan membahas materi ke-8 yaitu dengan judul materi korupsi, ragam dan hukumnya. Topik yang pertama yaitu konsep korupsi. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan merugikan kepentingan publik. Korupsi dapat terjadi di berbagai sektor, termasuk pemerintahan, bisnis, pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya. Konsep korupsi ada 4, yaitu korupsi politik, korupsi administratif, korupsi bisnis, dan korupsi sosial. Korupsi politik terjadi ketika pejabat publik atau polisi menerima suap atau hadiah untuk mempengaruhi keputusan politik atau kebijakan publik. Korupsi administratif terjadi ketika pejabat publik menyalahgunakan kekuasaannya dalam proses administratif seperti pemalsuan dokumen, penyuapan, atau penyalahgunaan wewenang. Korupsi bisnis terjadi ketika kerusakan atau individu memberikan suap atau hadiah kepada pejabat publik untuk memperoleh keuntungan bisnis yang tidak adil. Korupsi sosial terjadi ketika masyarakat secara umum terlibat dalam praktik korupsi seperti suap dalam kehidupan sehari-hari atau dalam hubungan sosial. Dampak korupsi sangat merugikan masyarakat dan negara. Korupsi dapat menghambat pembangunan ekonomi, merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah, merugikan keadilan sosial, dan menghambat pemerintahan pembangunan. Oleh karena itu, pencegahan dan penindakan korupsi menjadi sangat penting dalam membangun masyarakat yang adil, transparan, dan berkeadilan. Materi kedua yaitu pencegahan perspektif Islam. Pencegahan korupsi dalam perspektif Islam melibatkan upaya individu, masyarakat, dan pemerintah untuk membangun budaya integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan, penegakan hukum yang adil, dan penerapan prinsip-prinsip Islam dan kehidupan sehari-hari. Adapun poin-poinnya yaitu ketakwaan atau takwa. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah prinsip utama dalam Islam. Dengan memiliki takwa, individu akan memiliki kesadaran moral dan etika yang kuat, sehingga cenderung untuk menghindari perilaku korupsi. Yang kedua ada keadilan atau adil. Islam menekankan pentingnya keadilan dalam semua aspek kehidupan. Pemerintah dan pejabat publik harus bertindak adil dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, tanpa memihak atau memanfaatkan posisi mereka untuk keuntungan pribadi. Yang ketiga ada transparansi dan akuntabilitas. Islam mendorong transparansi dalam semua urusan publik. Pemerintah dan pejabat publik harus bertanggung jawab secara akuntabel kepada masyarakat dengan memberikan informasi yang jelas dan terbuka tentang penggunaan dana publik dan keputusan yang diambil. Yang keempat ada larangan suap dan pemberian hadiah. Islam melarang suap dan pemberian hadiah yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan atau mendapatkan keuntungan pribadi. Praktik ini dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan merugikan kepentingan umum. Yang kelima ada pendidikan dan kesadaran. Pendidikan dan kesadaran tentang nilai-nilai Islam yang melarang korupsi sangat penting. Masyarakat harus diberikan pemahaman yang baik tentang dampak negatif korupsi dan pentingnya integritas dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, ada sistem hukum yang adil. Islam mendorong penerapan hukum yang adil dan tegas terhadap pelaku korupsi. Sistem hukum yang kuat dan efektif dapat menjadi penghalang bagi praktik korupsi. Pencegahan korupsi dalam perspektif Islam melibatkan upaya individu, masyarakat, dan pemerintah untuk membangun budaya integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan, penegakan hukum yang adil, dan penerapan prinsip-prinsip dalam Islam kehidupan sehari-hari.